Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmiani Papalangi, NIM B22060059, kelas 02A Memasah, mata kuliah Evidence Based dalam Praktek Kebidanan, dosen pengampu Arini Purnamasari, SST, MKes. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi remaja didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik dan psikis seorang remaja, termasuk keadaan terbebas dari kehamilan yang tak dikehendaki, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual atau PMS termasuk HIV/AIDS, serta semua bentuk kekerasan dan pemaksaan seksual. Pengetahuan dasar kesehatan reproduksi pada remaja. Masa remaja merupakan salah satu periode perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Usia remaja biasanya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Sedangkan menurut WHO, remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan yang secara berangsur-angsur mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa dari jiwa anak-anak menjadi dewasa, dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan menjadi relatif mandiri. Ada dua aspek pokok dalam perubahan pada remaja, yakni perubahan fisik atau biologis dan perubahan psikologis. Tujuan dari kesehatan reproduksi adalah melindungi remaja dari risiko pernikahan usia dini, kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, infeksi seksual manual, dan kekerasan seksual. Manfaat dari kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, mengenal sistem reproduksi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari penyakit menular seksual. Yang ketiga, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan keempat, memiliki hubungan yang sehat. Secara umum, terdapat 4 faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Yang pertama, faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Faktor ini berhubungan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan mengenai perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Yang kedua, faktor budaya dan lingkungan, antara lain adalah praktek tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, keyakinan banyak anak, banyak rezeki, dan informasi yang berkesinambungan dengan remaja mengenai fungsi dan proses reproduksi. Yang ketiga, faktor psikologis. Keretakan orang tua akan memberikan dampak pada kehidupan remaja, depresi yang disebabkan oleh ketidaksinambungan hormonal. Yang keempat, faktor biologis antara lain cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, dan sebagainya. Banyak masalah yang akan timbul akibat mengabaikan kesehatan reproduksi. Yang pertama, kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD, aborsi, perkawinan, pernikahan dini, HIV/AIDS, atau infeksi menular seksual. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menekan angka-angka tersebut adalah dengan melakukan edukasi. Edukasi kesehatan mengenai cara perawatan organ reproduksi, edukasi mengenai perkembangan remaja saat pubertas, edukasi kesehatan mengenai dampak pornografi, edukasi kesehatan mengenai kehamilan tidak diinginkan atau KTD dan aborsi, edukasi kesehatan mengenai HIV/AIDS dan infeksi menular seksual, serta edukasi kesehatan mengenai pendewasaan usia pernikahan dini dengan melibatkan pemerintah dan orang tua. Terima kasih.